Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, minta izin. Ayo kita sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasallim alaih. Salawat ini istiqomah mengobati penyakit hati supaya ibadah kita tidak tertolak. Ibadah yang berwujud sholat 5 waktu, sedekah, haji, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita kaji mengenai penyakit hati yang menolak semua amalan ibadah. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim yang sahih. Ada 7 penyakit di hati manusia yang harus dikendalikan, kalau bisa dihilangkan. Insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 penyakit hati itu adalah sifat yang ada di hati manusia. Ingatlah, ada hadis yang menyatakan ada segumpal daging di tubuh manusia, jika kotor maka manusia itu pun akan kotor. Jika keras maka manusia itu pun akan keras. Obatilah dengan ibadah. Hadis Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa ada 7 sifat manusia yang menolak amal ibadah, yang tertolak amal ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama adalah sombong. Hilangkan dan hancurkan kesombongan di dalam jiwa ragamu, di dalam hatimu, bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah iri. Iri kepada sesama, iri kepada makhluknya Allah. Janganlah sampai kita iri, karena yang diirikan itu adalah ciptaan Allah. Jadi kalau kita iri kepada ciptaannya Allah, kita pun iri kepada Allah. Yang ketiga adalah dengki. Janganlah sesama manusia kita saling dengki, karena kita mendengki kepada Allah Ta'ala, sebab yang didengki oleh kita adalah ciptaannya Allah. Yang keempat adalah ujub. Apa itu ujub? Ujub itu adalah hati manusia yang membanggakan diri. Dia lupa kepada Tuhannya. Siapa yang menciptakan dirinya? Siapa yang membuatnya pintar? Siapa yang membuatnya hebat? Siapa yang membuatnya terhormat? Itu semua sebabnya izinnya Allah, perbuatannya Allah, bukan perbuatan manusia itu sendiri. Yang keempat, sombong, iri, dengki, ujub, ria. Apa itu ria? Ria itu ingin dilihat oleh sesama semua perbuatan kita. Tidak ingat kepada Tuhan bahwa kita berbuat karena Allah yang memberikan perbuatan itu. Makanya ria itu menghalangi, menolak
tertolak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah menghujat ataupun mencela. Apa itu menghujat atau mencela? Sama saja kita mencela Allah, menghujat Allah. Sebab musababnya yang dicela itu ciptaan Allah. Allah yang membuatnya. Kenapa kita mencela dan menghujatnya? Dan yang terakhir adalah takabur, mendekati sombong. Insya Allah ketujuh sifat seperti dihilangkan, disirnakan di dalam hati kita, amal ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Bukhari Muslim tersebut diriwayatkan 7 lapis langit itu dijaga setiap lapisnya. Lapis yang pertama yang menjaga malaikat dari sifat kesombongan. Begitu kita melaksanakan sholat, begitu kita melaksanakan ibadah, namun ada sifat kesombongan di hati kita, ada sifat iri dengki ria, malaikat tersebut pun lapor kepada Allah, wahai Allah, si fulan ibadahnya, niatnya, hatinya seperti ini. Kata Allah, lemparkan kembali amal ibadahnya. Padahal amalnya itu, ibadahnya itu sudah berubah wujud menjadi nur, cahaya yang amat sangat gemilau sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, namun tertolak karena memiliki sifat 7 tersebut, hingga kembali kepada sifat milik amal tersebut, hingga kita tidak mendapatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya kenapa kita harus banyak diam dan istiqomah, tawakal dan menjadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada makhluknya. Bukan kita meminta kepada makhluknya, bukan kita dibesarkan kepada makhluknya. Kita besar karena Allah, izin Allah, ridho Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.